Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aspita dan teman saya Herniawati. Di sini kami akan membahas tentang gugus fungsi pada buah apel yang terdiri dari hidrokarbon, asam karboksilat, ester, alkohol, aldehid atau keton, dan cara mengidentifikasinya serta manfaat atau bioaktivitasnya. Baiklah, yang pertama hidrokarbon. Hidrokarbon terdiri dari dua unsur antara karbon dan hidrogen. Hidrokarbon dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan jenis, ikatan, dan bentuk rantai karbonnya. Untuk berdasarkan jenis ikatan, ada hidrokarbon jenuh, yaitu alkana atau rangkap tunggal, hidrokarbon tak jenuh, alkena atau rangkap dua, serta alkuna rangkap tiga. Untuk berdasarkan bentuk rantai karbonnya, ada alifatik atau rantai terbuka, siklik rantai lingkar atau cincin, serta aromatik atau rantai lingkar terkonjungsi. Nah, di sini kami tidak dapat menemukan referensi gugus hidrokarbon pada buah apel. Selanjutnya, asam karboksilat. Senyawa asam karboksilat apa saja sih yang terkandung dalam buah apel? Yang pertama, asam retinoik, ada asam askorbat, asam klorogenat, dan asam kafeat. Adapun sifat fisika dan kimia asam karboksilat yaitu yang pertama sifat fisika. Ada wujud pada temperatur kamar, asam karboksilat yang bersuku rendah adalah zat cair yang encer. Suku tengah berupa zat cair yang kental, dan suku tinggi berupa zat padat yang tidak larut dalam air. Kemudian titik didih dan titik leleh. Titik didih dan titik leleh asam karboksilat relatif tinggi karena kuatnya tarik-menarik antar molekul, bahkan lebih tinggi dari alkohol yang bersesuaian. Kemudian kelarutan. Asam karboksilat suku rendah dapat larut dalam air, tetapi asam karboksilat suku yang tinggi sukar larut dalam air. Kemudian daya hantar listrik. Asam karboksilat dapat terionisasi sebagian dalam air sehingga termasuk senyawa elektrolit lemah. Selanjutnya ada sifat kimia. Yang pertama ikatan kimia. Asam karboksilat mempunyai ikatan hidrogen sesamanya dan dapat berikatan secara ikatan hidrogen dengan molekul air. Kemudian kepolaran. Asam karboksilat mempunyai gugus hidrosil yang bersifat polar, sehingga asam karboksilat juga bersifat polar. Kemudian kereaktifan. Kereaktifan asam karboksilat merupakan asam lemah dan makin lemah untuk suku yang lebih tinggi. Senyawa ester yang terkandung dalam buah apel, diantaranya metil butirat, amil valerat, serta isopentil pentanoat. Adapun sifat fisika dan kimianya yaitu, untuk sifat fisika yang pertama wujud. Ester bersuku rendah berwujud cair encer, ester bersuku tengah berwujud cair kental, serta ester bersuku tinggi berwujud padat. Yang kedua, titik didih dan titik leleh. Titik didih dan titik leleh rendah karena tidak memiliki ikatan H. Yang ketiga, kelarutan. Ester bersuku rendah sedikit larut, sedangkan ester bersuku tinggi makin mudah larut. Yang keempat, daya hantar listrik. Daya hantar listrik merupakan senyawa non-elektrolit. Untuk sifat kimia, yang pertama, tidak terdapat ikatan H, tetapi ada ikatan van der Waals. Yang kedua, senyawa bersuku rendah sedikit polar, sedangkan senyawa bersuku tinggi hampir non-polar. Dan yang ketiga, ester kurang reaktif. Selanjutnya, buah apel juga mengandung alkohol yaitu etanol kurang dari 0,5%. Sifat-sifat fisika alkohol pertama bersifat lebih polar karena ada gugus OH sehingga dapat larut dalam air dan pelarut-pelarut organik lainnya. Tingkat kepolaran alkohol dipengaruhi oleh panjang rantai karbon. Semakin panjang rantai karbon, maka akan semakin menurun juga tingkat kelarutan atau kepolarannya. Etanol dan metanol memiliki tingkat kepolaran yang tinggi karena rantai karbonnya pendek.
Kemudian alkohol memiliki titik didih yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan senyawa turunan alkana lain. Hal ini disebabkan karena alkohol memiliki ikatan hidrogen. Titik didih ini juga akan semakin meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah atom C dan gugus OH-nya. Selanjutnya, sifat kimia alkohol. Alkohol mudah bereaksi dengan senyawa lain. Hal ini karena gugus OH pada alkohol yang cukup reaktif. Apel juga mengandung senyawa aldehid atau keton, yaitu asetaldehida, flavonoid glikosa, serta fenolik. Untuk sifat fisika, yang pertama, wujud. Pada T standar, metanol berwujud gas yang baunya tidak enak. Suku-suku lain berwujud cair, dan makin panjang rantai karbon, baunya makin harum seperti buah. Sifat keton hampir mirip dengan aldehida untuk molekul yang bersesuaian. Yang kedua, titik didih dan titik leleh. Aldehida dan keton mempunyai titik didih dan titik leleh lebih rendah dibandingkan alkohol yang jumlahnya atom C-nya sama. Hal itu karena tidak adanya ikatan hidrogen besarnya di antara senyawa yang berikatan H dengan senyawa nonpolar. Yang ketiga, kelarutan. Kelarutan aldehida dan keton yang ber-MR rendah dalam air hampir sama dengan kelarutan alkohol. Karena aldehida dan keton dapat membentuk ikatan hidrogen dengan atom hidrogen dari alkohol. Yang keempat, daya hantar listrik. Aldehida dan keton merupakan senyawa non-elektrolit. Untuk sifat kimia, yang pertama, ikatan. Aldehida dan keton tidak mengandung hidrogen yang berikatan pada atom elektronegatif sehingga antar molekulnya tidak terdapat ikatan hidrogen, tetapi dapat membentuk ikatan H dengan molekul air. Aldehida dan keton bersifat polar sehingga dapat membentuk gaya elektrostatik yang relatif kuat antar molekulnya. Yang kedua, kepolaran. Aldehida dan keton merupakan senyawa polar. Yang ketiga, kereaktifan. Aldehida lebih reaktif daripada keton. Hal itu terlihat dari sifat reduktor kuat yang dimiliki oleh aldehida. Keton merupakan reduktor yang sangat lemah. Kemudian, cara mengidentifikasi kadar alkohol pada apel yaitu dengan kromatografi gas. Untuk aldehid dan keton melalui uji Fehling dan uji Tollens, sedangkan untuk asam karboksilat dan ester bisa diidentifikasi melalui aroma. Asam karboksilat sedikit menyengat dan ester beraroma harum. Baiklah, yang terakhir, apel kaya akan antioksidan yang membuat tubuh terbebas dari serangan radikal berbahaya, sehingga regenerasi sel di dalam tubuh mampu berlangsung dengan baik. Zat antioksidan juga bermanfaat untuk menjaga hati agar tetap sehat. Tak hanya itu, apel hijau mengandung vitamin C yang mampu mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas. Dengan demikian, mengonsumsi apel hijau baik untuk mencegah kanker kulit. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.